Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-nikmatnya. Patut kita syukuri hal tersebut. Kemudian salawat serta salam tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi yang terakhir, penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'innya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepadanya agar kita diberikan ketabahan, kekuatan, kesabaran, keikhlasan di dalam hal masalah yang ada pada saat ini, yaitu masalah pandemi COVID-19 atau COVID-19, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari itu semua, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar virus-virus ini diangkat, dihapus, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi ini, sehingga kita dapat belajar dengan tatap muka kembali. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi abi umi, bapak ibu, ayah bunda dari putra putrinya, semoga antum-antum sekalian diberikan kesabaran, keluasan, serta ketabahan dalam mendidik, mendampingi putra-putrinya, serta mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Anak-anakku sekalian, di pertemuan kali ini insyaallah kita akan masuk pelajaran yang ke-11, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam di halaman 53. Silakan dibuka. Insyaallah materi ini Bapak ambil dari bukunya semua. Silakan diperhatikan, dibuka bukunya halaman 53. Nabi Sulaiman alaihi salam. Tentu anak-anakku sekalian, kalian sudah mengetahui sebagian besar dari kisah-kisah, di antaranya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Biasanya yang kita ingat Nabi Sulaiman itu apa? Dapat berbicara dengan binatang. Ya, itu ya anak-anakku sekalian yang sering kita ketahui bahwasanya Nabi Sulaiman itu dapat memahami binatang-binatang, memahami bahasa binatang. Ya. Oke, anak-anakku sekalian. Nabi Sulaiman alaihi salam sebagai nabi dan raja. Oke. Sebagai nabi dan raja. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam ini mewarisi kerajaan dari ayahnya dalam usia muda, yaitu 13 tahun. Ia sudah diwarisi kerajaan dari bapaknya Daud alaihissalam. Ya.
Nabi Daud alaihi salam pernah melihat kecerdasan Sulaiman ini dalam suatu masalah, yaitu membantu memecahkan suatu permasalahan yang sangat-sangat sulit. Ya, suatu ketika ada dua orang wanita bertengkar dalam hal untuk merebutkan seorang bayi. Keduanya ini, dua wanita ini mengaku sebagai ibu kandung dari bayi tersebut. Ya, mengaku bahwasanya bayi itu adalah putra mereka atau putra mereka. Ya, sehingga apa? Mereka saling ngotot-ngototan. Melihat hal itu, Nabi Sulaiman alaihissalam ini yang masih kecil langsung menawarkan diri, ya, kepada ayahnya Nabi Daud alaihissalam untuk memecahkan permasalahan itu, untuk menyelesaikan permasalahan itu. Lalu Nabi Daud alaihissalam pun mengizinkan, silahkan. Nabi Sulaiman lalu meminta bayi itu diambil lalu diletakkan di atas meja. Ya, lalu apa? Nabi Sulaiman ini mengambil sebilah pedang yang tajam dan meminta kedua orang wanita tadi untuk menyaksikan hal itu. Yaitu apa? Nabi Sulaiman ini berencana untuk membelah bayi itu menjadi dua, lalu dibagikan, sisi satu ke ibu yang satu, sisi satu ke ibu yang satu lagi. Ya, supaya apa? Supaya adil. Ya. Lalu apa yang terjadi? Salah seorang dari kedua wanita itu ada yang menyetujui. Silahkan wahai Sulaiman, silahkan dibelah, silahkan dipotong anak itu, bayi itu, untuk dibagikan oleh kami berdua. Sedangkan wanita yang lain ini, yang satunya ini menahan nangis sambil meminta kepada Sulaiman untuk menghentikan rencananya itu. Kemudian ia pun berjanji kepada siapa? Sulaiman, bahwa ia tidak akan merebutkan lagi sang bayi itu dan rela menyerahkan kepada wanita yang tadi, wanita yang mempersilahkan, membolehkan Nabi Sulaiman untuk membelahnya. Wanita ini rela untuk diberikan kepada dia, silahkan dirawat bayi tersebut. Melihat hal tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam ini mengetahui bahwa ibu yang sebenarnya dari bayi itu ialah wanita yang tadi, wanita yang menahan tangis, wanita yang menahan rencana Sulaiman, wanita yang rela menyerahkan bayi tersebut kepada wanita yang berikutnya, wanita yang lainnya. Karena apa? Karena Nabi Sulaiman tahu seorang ibu tidak tega melihat bayinya disakiti, apalagi dibelah, dipotong dua. Ya, seorang ibu tidak tega seperti hal itu. Ya, akhir cerita Nabi Sulaiman pun menyerahkan kepada si ibu yang tidak tega tadi, ibu yang melarang, menahan Nabi Sulaiman untuk membelahnya. Ya, akhirnya masalah itu selesai. Kemudian
Nabi Daud alaihissalam melihat hal itu, ya, Nabi Daud alaihissalam melihat hal itu, melihat kecerdasan dari putranya itu Sulaiman. Maka Nabi Daud pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku sekalian, ya, tentunya kita lihat perkataan Nabi Daud, maka Nabi Daud pun bersyukur kepada Allah. Sesuatu, ya, patut kita syukuri apa yang telah Allah berikan. Sedikit atau banyaknya patut kita syukuri semua itu. Tidak boleh mengingkari, tidak boleh menghina atau merendahkan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Anak-anak sekalian, mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam yaitu adalah mengerti bahasa binatang. Sebelumnya lihat di halaman 54. Allah Subhanahu wa taala menganugerahi ilmu yang tinggi kepada Nabi Sulaiman dan mengutusnya menjadi rasul sebagai nabi dan raja. Ia memiliki kekuasaan yang sangat-sangat luas. Ia juga pintar, adil dan bijaksana serta menyayangi sesama makhluk. Selain itu, ia juga mempunyai tentara yang berasal dari kalangan manusia, hewan dan jin. Ada enggak zaman sekarang orang yang kekuasaannya itu meliputi 3 hal tersebut? Kekuasaan, ya, tentara dari manusia. Sekarang ada. Kekuasaan dari hewan, ada tidak? Hewan bisa diatur. Atau dari jin, ya. Nabi Sulaiman semua memiliki hal ini. Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, ia diberi mukjizat, ya, mengerti bahasa binatang, mengerti bahasa binatang, ya, mengerti bahasa binatang. Ya, dari kisah tersebut kita lihat ketika para tentara Nabi Sulaiman alaihissalam ketika melewati suatu tempat, Nabi Sulaiman melihat sekelompok semut yang memerintahkan kepada teman-temannya agar segera masuk ke dalam liang-liang tanah, menyelamatkan diri mereka dari pasukan Raja Sulaiman. Melihat kejadian tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam berhenti, memerintahkan kepada bala tentaranya untuk berhenti mengenai hal tersebut. Ia menunggu sampai semut itu semuanya aman, ya, sampai semua semut itu aman, tidak ada yang terinjak sedikit pun oleh pasukan Sulaiman tersebut. Nabi Sulaiman mempersilahkan kepada semut untuk segera masuk ke dalam liang-liang mereka, liang-liang tanah rumah-rumah mereka, agar mereka tidak terinjak. Melihat kejadian tersebut, pasukan yang lain bertanya, ada apa ini? Kita disuruh berhenti. Ya, ada yang mengagum kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Sulaiman mengerti, memahami keadaan hal tersebut. Yaitu apa? Mengerti, memahami bahasa semut. Ya. Coba kita pernah dengar enggak suara semut? Ya. Nabi Sulaiman
mengerti bahasa itu, tapi kita dengar suara. Inilah kehebatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Oke. Sampai di situ kita masuk ke Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Ya. Nabi Sulaiman sama Ratu Balqis. Di saat itu Nabi Sulaiman alaihissalam bersama pasukannya ini berangkat ke suatu tempat. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mengutus seekor burung yang disebutkan dengan burung hudhud untuk mengintai, mencari sumber air. Ya, akhirnya apa? Nabi Sulaiman alaihissalam mengutus seekor burung tadi, burung hudhud untuk mencari. Ternyata burung tadi tidak kembali. Nabi Sulaiman itu apa? Marah besar. Akan dipotong burung itu jika alasan yang ia sampaikan tidak masuk akal, tidak bisa diterima. Kemudian tiba-tiba burung itu menghampiri Nabi Sulaiman. Burung tadi menceritakan semua hal yang terjadi ketika ia melihat. Nabi Sulaiman pun mendengarkan dengan baik. Ya, seekor burung yang sedang menceritakan keadaan, bahwasanya apa? Ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang perempuan di negeri Yaman. Mendengar hal itu, ya, kerajaan itu apa? Yang dipimpin seorang putri, seorang perempuan, kemudian mereka menyembah matahari. Lalu Nabi Sulaiman AS menyelamatkan burung tersebut, kemudian tidak jadi marah, lalu ia menuliskan surat untuk mengajak putri tersebut, ya, mengajar putri tersebut untuk apa? Untuk menuju ke agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, anak-anakku sekalian, singkat cerita, suatu hari, ya, ini yang ada di buku, Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan laporan dari burung hudhud bahwasanya di negeri Yaman terdapat kerajaan Sabah. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang ratu yang namanya Balqis dan rakyatnya menyembah matahari. Ya, Nabi Sulaiman pun menulis surat. Diawali dengan basmalah. Nabi Sulaiman alaihissalam menulis surat kepada Ratu Balqis agar mereka tidak lagi menyembah matahari, melainkan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Bila tidak ditaati, maka Nabi Sulaiman akan memerangi mereka. Ya. Maka Nabi Sulaiman akan memerangi mereka. Kemudian Ratu Balqis pun, ya, singkat cerita, Ratu Balqis pun datang menghadapi Nabi Sulaiman. Ya, sedangkan kursi singgasananya ratu sudah dipindahkan dalam sekejap mata. Ya, ini lanjut kisah Nabi Sulaiman bersama Balqis. Ya, dipindahkan ke dalam singgasana Nabi Sulaiman alaihissalam dalam sekejap mata. Sebelum ia datang ke istana Nabi Sulaiman, melihat singgasananya yang telah pindah, maka Ratu Balqis menyadari bahwa akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Ratu Balqis pun menerima ajakan beliau Sulaiman alaihissalam untuk menyembah Allah. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam menjadikan Ratu Balqis tersebut sebagai istrinya.
Oke, anak-anak bos sekalian, sekarang kita masuk ke wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dunia ketika sedang mengawasi para jin yang sedang bekerja membangun Baitul Maqdis siang dan malam. Nabi Sulaiman alaihissalam sedang mengawasi para jin yang sedang bekerja membangun Baitul Maqdis siang dan malam. Beliau baru diketahui meninggal setelah tongkatnya rubuh, jatuh. Karena apa? Dimakan rayap, sehingga beliau terjatuh dari singgasananya. Baru pada saat itu jin menyadari bahwa Sulaiman alaihissalam telah meninggal. Oke. Kemudian pelajaran dari kisah Nabi Sulaiman yang dapat kita ambil, yang pertama adalah kepandaian manusia adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu manusia tidak boleh sombong. Yang kedua, kepandaian harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, untuk hal-hal yang bermanfaat. Jika digunakan di hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, ingat kepandaian itu milik Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang lebih pandai dari hal itu. Yang ketiga, manusia harus senantiasa bersikap adil dan bijak dalam menentukan suatu hal. Tidak pelengak-pelengok, ya. Tapi dia bersikap adil, memutuskan dalam suatu masalah bijak, ya, dan adil. Yang keempat, kekuasaan yang dimiliki manusia harus dipergunakan untuk membela kepentingan ajaran Islam. Yang kelima dan yang terakhir, sebagai orang Islam, ya, kita wajib membiasakan diri untuk mengawali pekerjaan dengan basmalah. Contoh seperti tadi, Nabi Sulaiman mengirim surat, diawali surat itu dengan menuliskan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Bapak cukup sekian, anak-anak sekalian. Untuk evaluasinya tidak perlu dikerjakan, ya. Evaluasinya tidak perlu dikerjakan. Yang Bapak harapkan adalah mohon disimak baik-baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.